mixing dengan tenaga pompa sentrifugal agar dapat dicampurkan dengan EDC yang berada di produk recycle agar campurannya menjadi homogen. Lalu masuk ke unit 2, tahap preparasi bahan baku. Pada tahap ini bahan baku diubah secara fisik agar sesuai dengan kondisi reaktor R1. Lalu keluar dari mixer akan dilewatkan pada pompa agar tekanannya naik menjadi 18 atm sebelum masuk ke dalam furnace economizer HE01 untuk dinaikkan suhunya menjadi 200 derajat Celcius. Lalu masih di tahap preparasi bahan baku, EDC keluaran dari economizer dengan suhu 200 derajat Celcius dilewatkan pada vaporizer di F01 yang memanfaatkan panas produk untuk menaikkan suhu menjadi 260 derajat Celcius dan mengubah fase umpan menjadi fase gas. Umpan EDC fase gas akan dilewatkan pada HE2 atau unit heat exchanger 2 yang juga memanfaatkan panas produk untuk menaikkan suhu umpan menjadi 360 derajat Celcius dengan tujuan mengurangi penggunaan natural gas dan mencegah pembentukan coke dari produk. Oke, selanjutnya masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap reaksi, di mana EDC dalam fase gas masuk ke dalam reaktor pada suhu 360 derajat Celcius dan tekanannya 18 atm akan mengalami reaksi perengkahan. Reaksi tersebut merupakan reaksi endotermis atau membutuhkan panas yang berlangsung pada reaktor plug flow. Plug flow. Ini apa yang ini apa? Yang sebelum reaktor sebelum HE itu apa tadi? Yang mana? Habis mixer. Pompa ini. Enggak, setelah pompa. Reaktor. Terus yang sebelahnya HE. Habis HE. Ini. Vaporizer. Apa? Vaporizer. Bukan, habis itu vaporizer lalu ini ada itu quencher. Oh, nggak kelihatan nih mata saya. Oh iya, apa di zoom lagi? Ya udah gitu, nggak apa-apa. Ini jadi hasil bahan sebelum reaktor EDC, keluar reaktor itu kan tadi diubah dulu kan Bu fasanya di vaporizer. Ya, tadi kan apa jadinya apa? Keluar reaktor keluar reaktor itu masih liquid. Nanti masuk ke komponennya, masuk EDC. Keluarnya itu ada EDC, VCM, sama ada EDC, VCM, HCl sama C2H2. Jadi di reaktornya itu Bu dilakukan di dalam reaktornya itu dilakukan perengkahan reaksi yang tersebut. Jadi keluaran dari EDC itu nanti keluarnya itu udah ada VCM, HCl sama C2H2-nya. Konversinya berapa? Konversi. Di patennya ada nggak data konversi? Sebentar ya Bu. Ya. Sebenarnya kan nanti tugas akhirmu itu kan ya kayak gini toh, kita belajar membaca paten gitu. Kalau misalnya di paten nggak ada data konversi kan dicari gitu. Karena kan di patenmu tadi kamu nyebutkan keluar reaktor masih ada EDC, berarti EDC masih ada yang belum bereaksi kan? Ada VCM, ada HCl. Kok tangkimu satu ya? Padahal ada HCl atau bahan bakumu? Bahan bakumu ada selain EDC apa? Kamu masih bisukan itu, Dek? Saya nggak dengar.
Untuk HCl-nya itu bukan bahan baku, Bu. Jadi hasil dari pirolisis si EDC-nya itu juga menghasilkan HCl. Oh gitu. Jadi cuma satu tok perengkahan ya. Bahan Iya. bakunya Ini jadi hanya cuma satu ya. EDC, cuman waktu di reaktor itu kan dilakukan reaksi pirolisis, Bu. Nah, hasilnya itu salah satunya HCl dan C2H2. Jadi C2H2, HCl, PVC apa? PCM ya. Vinyl Chloride monomer. monomer vinyl klorida. Jadi produk sampingnya ada HCl sama etena. Iya, Bu. Ya, oke. Lanjutin, konversinya berapa nggak tahu. Betul lagi dicari dari sumber yang kami Mana-mana? Reaksi pirolisis EDC berlangsung pada temperatur 500 derajat dengan tekanan 18. Konversinya sebesar 60%, Bu. Oke, jadi ditambahkan ya nanti. Iya, Bu. Tambahin. Oke, lanjut. Tadi udah nyampai quencher ya. Habis vaporizer. Iya itu PPT. Sebentar ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Yang lain jangan tidur ya. Nanti kalian tanya jawab, bertanya. Yang lain nggak boleh tidur. Yang join banyak kok ya. Terima kasih ya sudah mau kuliah di hari Sabtu. Oke. Udah aja. Cuman ditunjukin aja. Bocorin terus aja. Yang mana? Sini lagi. Nanti bertanya apa? Tadi saya mana? Sampai Itu 300 dari awal aja. Sampai habis vaporizer. flow. Iya ini. Plug yang mana kamu tunjuk? Ini nih tadi. Saya kok aneh reaktornya bentuknya kayak gitu ya? Kok saya baru lihat. Maaf, Bu, gambarnya. Kamu gambar sendiri tuh itu, Dek? Iya, Bu. Udah betul nih. Kamu aja lah. Nanti lagi. EDC dalam fase gas masuk ke dalam reaktor pada suhu 360 derajat Celcius dengan tekanan 18 atm akan Kamu tunjuk dong, Dek, kamu tunjuk. Iya. Pakai mana? Mana reaktornya? Iya tuh, reaktor gambarnya kayak furnace. Itu kamu mencoba menerjemahkan sendiri gitu toh, dari uraian. Iya, Bu. Patternnya bentuknya uraian. Kamu mencoba menggambar. Kalau plug flow itu ya gini nggak apa-apa. Ini kan namanya belajar ya. Kamu udah dapat PAP belum sama yang lain? Belum, Bu. Belum. Rancangan alat proses. Belum, Bu. Nah, masalahnya itu ya. Ya nggak apa-apa. Ini udah bagus. Kalian berusaha sendiri. Pakai visio mungkin belum bisa. Karena waktunya juga cuma seminggu ya. Bu. Nah, kalau gambarnya kayak gitu itu kayak gambar furnace, makanya saya bingung ya. Kalau katanya di paten itu plug flow reactor tuh gambarnya ya kayak yang ini, kayak quenchermu ini. Oh. Nanti ada ya, tapi nggak sepanjang itu. Ya. Nanti ada horizontal, ada vertikal. Kalau dia tekanan tinggi, pilih yang horizontal. Kalau tekanan rendah, pilih yang vertikal. Itu nanti ada di mata kuliah perancangan alat proses. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ininya, Dek. Tangkimu itu ya, tangki 01 itu nyimpennya itu cair kan? Iya, Bu. Nah, cair itu ya gambarnya nggak kayak gitu. Itu kayak gudang prisma segitiga ya. Maaf, Bu. Nggak apa-apa. Jadi gini, Masih belajar, Bu. ini sudah, iya nggak apa-apa. Ini sudah saya hargai. Wong saya aja bilang kamu cuman kotak kabeh, saya nggak apa-apa kok gitu ya.
Daripada kamu mentelaah itu kayak gambar furnace, gambar vaporizer, gambar apa itu pompa, pompa benar, HE kayak gitu ya, oke. Ya, jadi gambar tangkinya, wong tangki pabrik cair kok gambarnya kayak gudang kotak. Jadi mending kotak semua, neng ya nggak apa-apa. Udah dilanjutin aja, jadi nyebutinnya yang benar ya, nyebutinnya alatnya yang benar. Tak anggap gambarnya benar. Produk keluarannya yaitu VCM, HCl, C2H2 atau etilen, dan EDC yang tidak bereaksi keluar dari reaktor pada suhu lebih kurang 590,78 derajat Celcius. Untuk mencegah pembentukan coke, produk harus segera didinginkan sehingga produk dilewatkan pada HE2 dan vaporizer atau V01 yang panasnya dimanfaatkan untuk menguapkan dan memanaskan umpan EDC. Selanjutnya, produk VCM dialirkan menuju Queen's Tower dengan kode Q01 untuk diturunkan kembali suhunya secara mendadak dengan prinsip direct contact heat transfer. Produk keluar dari Queen's Tower dengan suhu 265 derajat Celcius selanjutnya dimasukkan pada tahap separasi dan purifikasi. Lalu yang terakhir ada tahap separasi dan purifikasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan dan pemurnian dari produk hasil reaksi agar diperoleh kemurnian yang sesuai dengan spesifikasi pasar. Produk reaktor Pakainya apa? Purifikasinya pakainya apa? pakai separator. Separatornya apa? MD itu. Menara distilasi. Iya, Bu. Yang D01. Kalau yang A01 itu apa? A01 aja sebenarnya. Sebelum D01 itu apa? A01 Absorber. absorber, Bu. Absorber ya. Iya, Bu. Absorber untuk apa, Dek, itu? Fungsinya untuk menyerap apa? Absorber itu untuk menyerap gas gitu ya, yang terbawa lah. Jadi kalau gambarnya kayak gini salah. Nanti saya jelasin. Itu absorber untuk menyerap apa? Menyerap Absorber itu kan fungsinya menyerap gas. Misalnya nih, gas alam, minyak bumi dan gas alam itu mengandung gas CO2, SO2. Ya, ini saya cerita ya, sambil pengetahuan kalian TPK. Itu tuh dia nanti kalau minyak bumi dan gas alam itu kan mau di cracking ya, sama kayak kamu kan, mau di cracking, mau diolah menjadi bensin, kerosin, solar, minyak tanah, oli gitu ya, mau di. Nah, kalau gas alam yang ada dalam crude oil itu masih mengandung CO2 dan SO2, itu nanti dia bersifat asam. Satu akan membuat peralatan menjadi korosif. Yang kedua, dia bisa meracuni katalis. Nah, maka sebelum masuk ke proses, dia tuh harus dihilangkan dulu gas CO2, SO2, pakai absorber. Nah, jadi absorber itu fungsinya melarutkan gas. Nah, kalau melarutkan gas arusnya nggak bisa cuma masuk satu, keluar satu. Jadi kalau absorber itu ada masuk gasnya itu tadi sama pelarutnya. Nah, itu tadi nggak ada arus pelarut. Nah, harusnya kayak gini yang benar. Gini. Ini yang diagram Kuantitatif. kualitatif. Ya kamu yang jelasin ini aja, ini udah benar gambarnya. Jadi kalau kamu tadi kan masuk satu, keluar satu. Iya nggak? Panahnya. Ya, jadi semuanya dengerin ya. Jadi kalau absorber itu benar kayak gini. Jadi ada H2O sebagai pelarut ini. H2O sama sebagai pelarut, dia melarutkan apa ini? Etena dan dia melarutkan etena. Kalau dilihat dari gambarmu itu kan gitu. Iya nggak? Iya, Bu. Tapi produkmu itu Adik, hasil bawah separator.
Ya enggak? Produkmu itu yang VCM itu adalah hasil bawah separator. Iya, Bu. Oke, lanjutin. Produknya PCM. Saya ke Ini jaringannya. Kita. Jadi absorber itu untuk memisahkan apa itu namanya produk samping. Kan produk utamamu VCM, produk sampingmu HCl sama etena. Ya. Ya kan? Nah, itu jadi produk sampingmu itu ada di arus 5 ini loh, arus keluaran atas separator. Ya kan? Ada HCl, ada C2H2. Nah, ini maka dia dipisahkan antara HCl dan C2H2 ini biar bisa dijual. Pelarutnya pakai air dari arus atas ini, arus berapa itu? I3 ya. 13. 13 ya Allah, harus 13. Harus 13. Nah, jadi ada HCl terbawah H2O ke atas dan ada etena terbawah H2O ke bawah. Tapi produkmu ada di produk bawah separator. Lanjutin sekarang Iya, Bu. arus 6. Arus 6 kemana? hasil Separator dulu. hasil bawah separator berbentuk fase cair diturunkan terlebih dahulu suhunya dengan cooler yang diberi kode HE03 menjadi 65 derajat Celcius. Sebagian produk hasil bawah ini diumpankan kembali ke Queen's Tower sebagai coolant, sedangkan sisanya diumpankan ke dalam kolom destilasi yang diberi kode MD01. Umpan destilasi dialirkan ke expander yang berkode EP02 untuk diturunkan tekanan dari 17,4 atm menjadi 6,5 atm, sehingga suhunya pun ikut turun menjadi 63,99 derajat Celcius. Lalu, hasil bawah separator diumpankan ke dalam kolom destilasi pada kondisi cair jenuh untuk dipisahkan produk utamanya yaitu VCM dari EDC-nya. Produk utama, VCM, keluar sebagai hasil atas dengan kemurnian 99,9%, sedangkan EDC sebagai hasil bawah dengan kemurnian minimal 99,7%. VCM disimpan pada kondisi cair di dalam tangki bertekanan di atas yang diberi kode T03 dengan suhu dan tekanan 35 derajat Celcius dan tekanan 6,3 atm. Sedangkan EDC dialirkan melalui T-valve yang diberi kode 02 sebagai recycle menuju mixer M01 dan sebagian di blow down. Sekian hasil uraian proses VCM. Apabila ada kekurangan, Saya mohon maaf. saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa raise Langsung hand ditanya. atau langsung ditanyakan. Yang bisa kami jawab, insya Allah kami jawab. Ambil. Oke, siapa yang mau bertanya? Saya bilang jangan banyak-banyak. Ayo. Ayo, siapa yang mau tanya? Saya ingin bertanya. Oke, Dwi Anggraita. Ya, kepada Dwi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Saya izin bertanya sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Anggraita dengan NIM 12120005. Pertanyaannya pada yang sudah dipaparkan tadi ada uraian proses. Nah, uraian proses itu pasti ada preparasi bahan. Nah, yang saya ingin tanyakan, preparasi bahan seperti apa yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang kelompok 4 sampaikan. Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja. Uraian bahan ya pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Yang Iya benar Bu, tentang preparasi bahan.
Retreatment. Mungkin iya benar Bu. Pada tahap preparasi bahan baku, jadi bahan baku yang kita pakai ini kan berupa EDC yang disimpan dalam fase cair. Nah, pada tahap ini bahan baku diubah secara fisik agar sesuai dengan kondisi reaktor R01. Jadi Yang preparasi dimaksud kondisi reaktor sesuai dengan kondisi reaktor, apa yang dimaksud sesuai dengan kondisi reaktor? jadi reaktornya itu yang kita sesuaikan dengan kondisi bahan bakunya, Bu. Jadi bahan bakunya ini harus disimpan pada fase cair dan disimpan dalam suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Kalau kondisi reaktor, apa? Wifi. Kok seperti apa ini? Pakai kuota aja. Kalau plug flow reaktor itu mestinya gas. Kayaknya itu kamu gambarmu salah. Saya bukan gambarmu aja, gambar yang bawah itu kayaknya bukan gambarmu toh. Coba tak lihat. Yang kuantitatif apa kualitatif tadi loh? Kualitatif. Tadi kan kamu gambarnya tuh. Tadi kok ada ada vaporizer, di sini kok nggak ada vaporizer. Yang di sini alat-alat besarnya aja yang di kualitatif. Iya Bu, kalau yang Jadi penjelasan Dek, mestinya, nah itu gambarmu tuh, Dek. Reaktornya tuh bereaksi fasenya apa? Cair apa gas? Cair, Bu. Reaksinya fase cair dong. Diuapkan terus untuk apa? Kenapa dibuat? Diuapkan untuk apa? Ya boleh. Yang jawab nggak harus Emi, siapa tadi, Sukma sama Nabila. Gini Bu, yang EDC tadi dilewatkan vaporizer itu memanfaatkan panas produk untuk menaikkan suhu menjadi 260 derajat Celcius dan mengubah fase umpan menjadi gas. Umpannya menjadi gas. Jadi PFR-nya reaksinya fase gas kan? Fase gas, Bu. Nah iya, fase gas. Nah, mestinya alatmu itu vaporizer itu ada di ini loh. Ada di sebelum reaktor. Jadi dia memang menguapkan bahan baku itu yang ditanyakan sama temenmu Dwi Anggraita. Gambarmu kebalik. Mestinya vaporizer dulu baru reaktor. Reaktormu yang kayak vas bunga tadi loh. Itu ya, karena PF plug flow reaktor itu fase gas. Ya, Bu. Gitu Dwi Anggraita, jadi pretreatmentnya ya disesuaikan. Di patenmu itu kondisi reaksinya gimana? Tekanan, temperatur ada nggak datanya? Dalam fase gas, Bu. Tuh, fase gas. Saya salah baca. Terus tekanan, temperatur? Suhunya 360 derajat, tekanannya 18 atm. Tuh, tekanannya tinggi. Mestinya gambarnya PFR-nya itu horizontal itu. Baik, Bu. Nanti kami perbaiki. Oke, ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya bagus ya. Jadi mengkoreksi kerjaan temennya, nggak apa-apa, itu kebalik. Jadi vaporizer dulu baru reaktor. Kembali vaporizernya. Yang mana? Vaporizer dulu baru reaktor. Iya, Bu. Iya Bu. Ada lagi? Siapa yang ingin bertanya selain Dwi Anggraita? Boleh. Kami persilahkan. Boleh. Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Dengar tapi kecil. Dinyalain kameranya dong, yang tanya.
Udah nyala. Halo, Ya, Indah. Oke, Indah. sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Mariska Aulia Putri dengan NIM 1212200003. Di sini saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman pada saat di tahapan proses cracking itu tidak menggunakan katalis ya kalau tidak salah. Iya, benar. Tadi kan sudah dijelaskan juga alasannya itu kenapa. Nah, kalau semisalkan pada proses cracking ini digunakan katalis, apakah nanti berpengaruh pada produk akhirnya? Terima kasih. Itu kan parameter. Mohon maaf Indah, tapi kami belum tahu sih kalau yang pakai katalis itu gimana. Jadi yang kami kaji dan kami cari sama ini yang tidak pakai katalis, dan yang dari yang kami tahu selama kami cari-cari materi untuk ngebuat PPT ini memang hampir tidak pernah kami temui yang pakai EDC dan pakai katalis. Karena memang dari segi ekonomi dan dari segi prosesnya juga lebih efisien waktu dan efisien biaya kalau tidak menggunakan katalis. Jadi kami nggak tahu kalau untuk reaksinya bagaimana apabila menggunakan katalis. Oke, jadi di patennya si kelompoknya Sukma, Emi, dan kawan-kawan ini dia hanya membahas prosesnya dia. Besok kalau Indah dan yang lain-lain tuh mau bikin skripsi, sama-sama membentuk VCM produknya, kamu harus mencari pembuatan VCM dari bahan baku lain. Itu nanti di proposal. Jadi bisa jadi VCM itu bisa dibentuk dari 2 sampai 3 proses atau bahkan lebih. Nanti kamu tabelkan mana yang paling ekonomis tadi. Paham nggak? Dari segi bahan baku. Nanti kamu ngitung potensial ekonomi secara sederhana. Potensial ekonomi itu kayak kamu mau bikin pisang goreng gitu ya, itu potensial ekonominya harga jual pisang goreng dikalikan lakunya berapa, dikurangi harga kebutuhan tepung, harga kebutuhan pisang, harga kebutuhan gula. Nah, gitu dikurangi nih harga jual, dikurangi total bahan baku. Kalau positif dan positifnya itu sebesar berapa itu artinya untung gitu. Dari segi situ, dari segi kondisi operasi, dari segi konversi, dari segi kebutuhan katalis, nah itu gitu. Jadi kamu memang ini saat ini memang hanya mendalami paten. Jadi kalau belum bisa menjawab itu nggak apa-apa. Karena memang di prosesnya si ini Sukma, Emi, Nabila dan kawan-kawan dia hanya pembuatan EDC dari pembuatan VCM dari perangkahan EDC gitu, tanpa katalis. Jadi nanti ada yang butuh katalis, tapi nanti katalisnya mahal dan treatmentnya susah, jadinya tidak ekonomis. Seperti itu. Tapi kalau untuk EDC sendiri tanpa katalis. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi. Sebelum saya ke materi nitrasi, saya udah catat ya, yang nanya ada Indah Mariska dan ada Dwi Anggraita. Ya, siapa lagi? Nggak ada? Yang cowok kemana ini? Kok nggak ada cowoknya toh? Paket. Syufi ini cowok apa cewek? Cewek, Bu. Wah, cewek tuh. Oh, ini nggak ada cowoknya itu? Ada, Bu. Rasda itu cowok apa cewek? Cewek, Bu. Kan? Fahrizal nih cowoknya. Joyce Kristianto. Cewek, Bu. Cewek juga. Ah, Joyce itu cewek. Haikal. Cowok. Boleh ini kamu Haikal dan Ahmad berdua. Wajib. Ya nggak ada, kalau nggak ada boleh ditutup. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Dia udah lega, dia minggu depan udah nggak punya hutang. Alhamdulillah. Baik. Boleh ditutup.
Baik, terima kasih kepada Ibu Wibiana yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok 4 presentasi terlebih dahulu, dan kepada teman-teman yang udah nanya, terima kasih, dan saran-sarannya kami terima dan mungkin bisa kami jadikan perbaikan untuk kedepannya. Mungkin dari kelompok 4 sekian, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Ya, sama-sama ya. Kita lanjutkan materi. Materi kita apa? Yang kedua ya, saya punya hutang 2, literasi. Nah. Kelihatan? Terlihat? Terlihat belum? Terlihat, Bu. Oke. Nitrasi itu diartikan sebagai reaksi terbentuknya senyawa nitro. Nitrasi itu membentuk senyawa nitro atau masukannya gugus nitro atau masuknya gugus nitro pada suatu senyawa. Jadi senyawa hidrokarbon dinitrasi itu artinya memasukkan gugus nitro. Nitro itu NO2. Nitro itu NO2 atau masuknya gugus nitro pada suatu senyawa. Kegunaan proses nitrasi sendiri di industri banyak manfaat ya. Salah satunya sebagai bahan peledak ini. Trinitrotoluen ini bahan peledak, ada gliserid trinitrat dan selulos nitrat untuk bahan peledak. Selain itu sebagai senyawa antara atau produk setengah ya, produk setengah untuk pembuatan amina yang disintesa dengan proses reduksi senyawa nitro. Misalnya sebagai senyawa antara itu nitrobenzen, itu dia direduksi menjadi anilin yang merupakan bahan baku zat warna. Jadi nitrobenzen sendiri ini kan adalah benzen yang diberi gugus nitro. Nah, ini namanya benzen yang dinitrasi. Nitrobenzen itu disebut senyawa antara karena dia merupakan bahan baku dari pembuatan dari anilin, bahan baku anilin, di mana anilin merupakan bahan baku zat warna. Selain itu ada bahan pengoksidasi, misalnya nitrobenzena. Jadi nitrobenzena itu selain menjadi bahan baku anilin, dia bisa menjadi bahan pengoksidasi. Ikatan gugus nitro pada senyawa nitro dapat berupa nitrodioksida ya ini ya, nitrodioksida terhadap senyawa karbon ini, atom karbon. Kemudian ini disebut nitro, jadi nitroetena misalnya C-nya 2. Nitrobenzen misalnya C di sini adalah benzen. Kemudian kalau ketemunya NO2 itu sama O, nah ini bisa jadi ini sama H. Itu disebut nitrat. Jadi NO2 ditambah NO2 ditambah O itu disebut ini berarti NO3 kan? NO3 ini disebut senyawa nitrat. Nah, misalnya contohnya yang kamu sering dengar kan, O itu tangannya 2. O itu tangannya 2 ya. Nitrat, asam nitrat, itu disebut senyawa nitrat, HNO. Kalau pasangannya sama H, asam nitrat. Kemudian disebut senyawa nitramin atau nitroamin jika NO2 diikatnya oleh nitrogen. Disebut senyawa nitroamin. Jadi NO2 itu senyawa nitramin atau nitroamin. Contohnya senyawa nitro. Tadi C itu tadi adalah senyawa apa namanya? Rantai karbon ya. Jadi ini ada R ini rantai karbon, entah itu C-nya berapa. Nah, misalnya dituliskan yang ujung C2 H5 ya ini ya. Ini C2 H5. C2 ini C-nya 2, H-nya 5. Ini sama rantai R. R itu boleh H, boleh C1, boleh C2, boleh C3, boleh. Jadi ini adalah
suatu alkil R itu. Ditambah HNO3 ya, ini HNO3. Maka hasilnya senyawa tersebut di sini putus. Ini putus dimasuki oleh NO2 ini. NO2 ini dimasukin ke sini. Nah, jadi NCCNO ya plus NO2 hanya ini hilang, ini hanya tadi putus, ketemu OH. Di sini ketemu OH. Maka jadi H2O. Nah, sampai sini paham? Jelas? Jelas, Bu. Jadi saya ulang ya. Cuman kayak substitusi aja. Ini hanya putus. Ini NO-nya masuk ke sini. Hanya ketemu sama OH. Jadinya produknya ini plus H2O. Gitu. Jelas? Jelas, Bu. Hanya substitusi ya. Kemudian disebut senyawa nitrat. Senyawa nitrat jika gimana? Senyawa nitrat jika gimana? Jika contohnya ini ada suatu diol, ini triol ya, ini ya, suatu triol ini, gliserol. Triol itu OH-nya ada 3. OH-nya ada 3, kemudian ditambah karena OH-nya ada 3 kan berarti nanti yang putus ada 3 juga. Yang putus ada 3 maka dia butuhnya asam nitratnya juga 3. Sama ini juga substitusi, ini putus di sini, dan juga putus di sini. Nah, jadinya NO2-nya masuk kayak tadi, karena HNO3 itu kalau kamu uraikan juga NO2. Nah, gitu, sama kan HNO3 itu kalau diuraikan juga itu. Nah, maka OH-nya putus, NO2, HNO3 ya, yang diambil NO2-nya dimasukkan. NO2 ketemu O itu kan nitrat. Jadi NO3 kan. Nah, terus O putusnya di sini. Saya ulang ya. Ini saya hapus. Nah, salah. Putusnya di mana? Putusnya di H. Putusnya di H sini. Jadi O NO2. Jadi O-nya masuk ke sini ya. O-nya ini ikut ke sini. O NO2, O NO2, O NO2. Kemudian hanya lepas gabungnya sama OH. Nah, ini hanya lepas gabungnya sama OH. Hanya ada 3, OH-nya juga ada 3, maka 3H2O. Jelas sampai sini? Jadi kalau senyawa nitro putusnya H, ini ya sama putusnya juga H juga. Bukan OH tapi H. Jelas ya? Kemudian disebut senyawa nitramin tadi jika NNO2. NNO2. Contohnya ini ada HNO, H2N, C, NH2, NH, ketemu asam nitrat juga. Jadinya H2N, CN, nah ini putusnya di sini ya. H juga ini putusnya, ini kan NH2. Tapi di sini hanya tinggal NH. Jadi putusnya selalu di H, ini di H juga, ini juga H saja yang terlepas, ini juga H saja yang terlepas.
digantikan oleh NO2. Jadi ceritanya senyawa hidrogen disubstitusi ya, ini saya kasih tambang seperti ini. Disubstitusinya dengan NO2. Semuanya, baik senyawa nitro, senyawa nitrat, maupun senyawa nitramin. Di sini juga NH2, jadi ini NH ya, NH ini tetap NH. H yang satu lepas digantikan oleh NO2, H yang terlepas berpasangan sama OH menjadi H2. Jelas ini untuk 3 jenis memasukkan nitrogen ke dalam senyawa, bisa membuatnya menjadi senyawa nitro, senyawa nitrat, maupun senyawa nitramin. Jelas? Ya, boleh. Yang mana, Dek? Yang mana? Ulangi. Ini. Dia baru mengikat 3. 1, 2, 3. Ini harusnya H ya. Ini harusnya CH ini. Ini harusnya CH, Dek. Bentar, ini harusnya CH. Ini juga harusnya CH. Makasih ya. Ini ngambil dari buku aja. Ada lagi? Itu harusnya CH, benar. Terima kasih. Sudah? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Memang C tangannya harusnya 4. Reaksi pembentukan senyawa nitro dapat berupa reaksi substitusi tadi ya terhadap atom H. Dari tadi atom H semua. Kemudian bisa yang disubstitusi atom klorida, misalnya RCl, ini ditambah perak nitrogen perak ya, AgNO2. Perak nitrit ya ini ya, berarti ya perak nitrit. RCl itu senyawa karbonnya, jadi tinggal substitusi aja. Ag sama Cl dan RNO2. Kemudian yang terakhir, sulfonat. Ini ya, ada benzen, trisulfonat ya ini ya, trisulfonat ini OH ini berarti ada gugus OH itu fenol ya. Plus 3HNO3. Jadi ini setiap sulfonat digantikan oleh NO2. Jadi reaksinya seperti ini. Ini setiap sulfonat ini putus, digantikan oleh NO2. NO2-nya ada 3, ini masuk ke sini. NO2-nya masuk ke sini. Dan ke paling ujung. Kemudian masih tersisa OH. Ya, masih tersisa OH ini ya. Masih tersisa OH, ini harusnya OH ini sama H ini. Jadi H2O ini dari OH plus H, kemudian ini mestinya masih masih melepas gas apa? Gas SO. Gas SO. Gas apa, Dek? Ini? Gas SO3. Ya. Jadi OH-nya tetap, semua SO3 itu semuanya lepas, digantikan oleh NO2. OH-nya sama H, SO3-nya terlepas jadi gas ya. Kemudian selain substitusi ada reaksi
adisi. Jadi kayak kimia organik ya kita belajar. Kita kayak belajar kimia organik, ada reaksi substitusi, ada reaksi adisi. Bentar ya, ada. Reaksi adisi seperti apa? Adisi itu memutuskan ikatan rangkap ya, memutuskan ikatan rangkap. Kemudian zat yang dapat dinitrasi itu ada parafin, olefin. Olefin itu nama lainnya alkena. Kemudian alkohol dan senyawa nitrogen. Zat penitrasi atau pengolahnya yang bisa digunakan untuk menitrasi itu ada asam nitrat tadi. Kemudian ada bentuknya ada cair yang berasap, jadi NO2 dalam keadaan bebas, kemudian cair pekat, cair encer, dan gas atau uap. Jenis-jenis asam nitrat ini dia digunakan tergantung pada kereaktifan zat yang dinitrasi. Apabila kurang reaktif, kita pakainya yang pekat. Apabila zatnya sudah reaktif, maka kita pakainya yang encer. Gitu ya, jadi tergantung pasangannya, lawannya. Kemudian selain asam nitrat, ada asam nitrat dengan zat pengikat cair. Jadi asam nitrat dengan asam sulfat pekat. Jadi asam sulfat pekatnya sebagai zat pengikatnya, zat pengikat airnya. Kemudian asam nitrat dengan H3PO4, jadi asam fosfat pekat. Kemudian ada asam nitrat dengan asetat anhidrat. Kemudian ada asam nitrat dengan CHCl3 untuk memisahkan air. Kemudian yang ketiga jenis penitrasi yang lain ada nitrodioksida atau dinitrotetraoksida ya N2O4. Jadi ini dipakai untuk nitrasi yang fase gas. Jadi fasenya gas tadi. Kalau seperti ini nanti reaksinya pakainya plug flow reaktor. Nah, proses nitrasi ada yang fase gas, ada yang fase cair. Jadi macam-macam proses itu ada banyak. Nanti ketika kamu memilih judul yang mana, kamu memilih yang satu paling ekonomis, yang kedua memang mahasiswa itu biasanya milih yang perhitungan atau perancangannya mudah, alat pemisahnya sedikit, gitu biasanya untuk memilih judul skripsi itu. Kemudian kalau fase cair tadi kebanyakan untuk senyawa aromatik dan alkohol. Kalau fase gas tadi kan N2O4 tadi kan dijelaskan N2O4 itu dipakai untuk fase gas. Jadi penitrasinya N2O4, N2, N2O5, HNO3. Kemudian ini contoh nitrasi fase gas itu ada nitrasi parafin. Zat aktifnya adalah radikal bebas. Pada reaksi radikal bebas NO2 dapat menyerang atom hidrogen atau bisa juga menyerang rantai hidrokarbon pada setiap tempat dan juga bisa memecah rantai. Karena reaksinya reaksi radikal bebas, mana yang kena dia akan serang gitu.
Reaksi radikal bebas itu sangat reaktif. Ya, mekanisme reaksinya nih ya cukup tahu ya. Jadi zat pengolah NO3, HNO3 pada suhu tinggi dia memecah radikal bebas OH, radikal bebas NO2. Ya, ini reaksinya. Jadi HNO3 itu OH atau HONO2 kan HNO3 tuh. Dia dipecah menjadi OH radikal bebas dan radikal bebas NO2. Itu. Radikal bebas OH nanti dia menyerang rantai lagi ditambah H2O. Radikal bebas NO2 dia menyerang rantai dan plus HNO2. Radikal bebas OH menyerang rantainya beruntun ini. Jadi reaksinya itu seperti propagasi, merambat. Jadi tadinya seperti ini ya, tanpa H, ini ada OH, ini ada NO2 di situ, karena di sini radikal bebas NO2 yang menyerang rantai karbon. Kemudian radikal bebas OH menyerang ini menjadi RCOH plus radikal bebas metil ini radikal bebas metil. Bentar. Assalamualaikum, apa? Joko sapa? Listrik loh. Ngapa? Oh iya iya. Ya ya ya. Ada masalah listrik deh. Bentar. Jadi radikal bebasnya ada OH dan NO2 ya, semuanya bisa menyerang rantai ini ataupun ini. H. Nah, mekanisme reaksi lanjutannya, ya ini pengakhiran dek. Jadi pengakhirannya seperti ini. Plus HNO3, ya jadinya ini radikal bebas rantai karbon ini plus HNO3 menjadi radikal bebasnya ini NO2. Di sini diambil NO2, sisanya OH radikal bebas. Ini juga kalau yang diambil OH maka HNO3-nya ini diambil OH, maka di sini radikal bebas NO2. Ini ada radikal bebas H dan radikal bebas metil ditambah NO3. Ya, jika yang ini radikal bebas H sama OH, maka menjadi H2O. Ini diambil radikal bebas H, ini diambil OH dari HNO3. HNO3 diambil OH plus radikal bebas H kan jadi H2O. HNO3 diambil OH, berarti masih NO2 radikal bebas. Seperti itu. Ini ada radikal bebas metil. Ini diambil NO2 yang ini. Jadi radikal bebas metil ini HNO3 diambil NO2 maka menjadi metil nitro ya, nitrometil ini. Ini HNO3 diambil NO2 tadi, berarti masih OH. Kayak gitu. Radikal bebas metil sama HNO3 diambil OH-nya. HNO3 diambil OH menjadi CH3OH. HNO3 diambil OH, tinggal radikal bebas nitro. Jadi terbentuknya radikal bebas OH dan NO2 itu kembali. Seperti itu terus berlanjut. Ya. Jadi radikal bebas OH dan nitro dioksida melanjutkan reaksi rantai sehingga terbentuk senyawa-senyawa seperti aldehid, lebih banyaknya nitrat, eter peroksida dan olefin
dalam nitrasi parafin dapat dilihat dari reaksi berikut ini. Ini senyawa nitrat, ini senyawa peroksida, dan ini senyawa aldehid ya. Jadi beruntun ini tadi radikal bebas kan, ditambah radikal bebas nitrodioksida membentuk nitrat. Jika ini ditambah radikal bebas OH menjadi peroksida. Dilanjutkan ya menjadi radikal bebas aldehid. Senyawa-senyawanya seperti itu. Itu tadi nitrasi parafin. Nitrasi propan misalnya ya. Jadi contohnya salah satu nitrasi propan ya, propana C3H8 adalah parafin yang pendek. Jenis alkana yang pendek. Tadi kan contoh nitrasi parafin itu propana ini contohnya. Apabila dinitrasi akan memberikan hasil. Umumnya nitrasi propana dilakukan pada fase gas, suhunya tinggi, tekanan ya, suhu 410, tekanan 7 sampai 12 atm. Hasil nitropropana di samping senyawa nitro tadi juga ada aldehid. Kenapa kok bisa nitrasi propan kok bisa muncul aldehid? Ya karena reaksinya radikal bebas tadi. Ini ya radikal bebas. Ada senyawa aldehid keton, asam karboksilat, olefin ya. Karena asam karboksilat itu kan dari oksidasi alkohol. Alkohol itu adalah dioksidasi jadi aldehid. Aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Jadi itu rentetannya memang. Bisa juga timbul olefin, nitroolefin, dan kadang-kadang polimer. Kemudian hasil dari nitrasi propana juga memiliki radikal bebas metil dan radikal bebas etil. Kemudian dia membebaskan panas, jadi reaksinya itu eksotermis, dia melepaskan panas yang harus dihilangkan, karena kalau tidak dihilangkan suhu akan terus beranjak naik reaksi radikal bebasnya. Jadi dia butuh tadi ini tuh contoh mirip dengan contohnya si siapa? Sukma, Emi, dan Nabila tadi. Dia radikal bebas juga, ya kan? Tadi Sukma radikal bebas kan? Emi, Nabila, dia reaksinya radikal bebas juga, dia butuh quenching kalau nggak salah. Ini Sukma, Emi, dan Nabila sudah pindah ke warung kopi kayaknya. Iya, Bu. Kirain sudah pindah. Ini mirip ya kasusnya kayak tadi. Mirip, dia butuh quenching. Quenching tadi nggak dijelaskan sama dia, cuman di skip aja. Quenching itu pendinginan bertingkat. Jadi biar tadi suhunya tidak terus naik, karena radikal bebas itu terus diselingi dengan melepaskan panas. Penghilangan panas dilakukan dengan cara asam nitrat dimasukkan reaktor dalam keadaan cair sehingga panas hasil reaksi dapat diserap. Ini kalau untuk asam nitrat ya. Kalau tadi si Sukma tadi dia bilang ada quenching-nya, pendinginan. Nah, kondisinya ini tadi sudah ya, waktunya sangat cepat, 1,5 detik saja. Ya, kalau lama lagi nanti ini lagi. Nah, ini dari penelitian ya, propannya dapat 9,3 gitu. Adanya oksigen, klor, dan PR pada nitrasi parafin, maka hasil-hasil bisa bertambah lagi ya.
hasil-hasil oksidasi bertambah, ada alkohol aldehid, kemudian terbentuk olefinnya berkurang. Efisiensi dari asam nitrat besar, sebab setiap terbentuk asam NO2 ya, asam nitrit ya, ini akan dioksidasi menjadi asam nitrat. Jadi asam nitrit HNO2 ditambah setengah O2 akan menjadi HNO3. Ini adalah nitrasi parafin dengan contoh nitrasi propan. Alkana ya. Sekarang kita ke nitrasi alkena, nitrasi olefin. Ya, ada nitrogen dioksida, nitrogen oksida atau dinitrogen tetraoksida. Nitrogen dioksida itu NO2, nitrogen oksida itu NO, dinitrogen tetraoksida itu N2O4. Tadi sudah dijelaskan kalau N2O4 nanti fasenya gas. Ya. Pada nitrasi olefin, udara ditambahkan untuk mengoksidasi nitrogen oksida yang ada. Hasil nitrasi olefin itu mula-mula dinitroparafin, jadi terbentuk alkana dengan NO2-nya 2. Dan juga nitronitrit. Nitronitrit tidak stabil, maka sebagian akan teroksidasi oleh udara menjadi nitronitrat. Jadi NO2 itu nggak stabil. Ya, maka dioksidasi menjadi NO3. Apabila nitronitrit diolah dengan air akan diperoleh nitroalkohol. Jadi cair nanti fungsinya. Reaksi nitrasi olefin dilakukan dengan cara menambahkan olefin ke dalam nitrogen oksida pada suhu -10 sampai -25. Untuk mengurangi terbentuknya nitronitrat digunakanlah eter sebagai pelapis. Jadi ini ada alkena ya, suatu olefin ini alkena ditambah tadi salah satunya N2O4 dinitrogen tetraoksida. Ya, ditambah N2O4 maka yang terjadi adalah ini putus. Jadi kayak reaksi adisi putus. Ya, putus kemudian tangannya kan ini udah 4. Kalau putus kan tangannya ini tadi baru 3, maka ditambah NO2. Ya, di sini ada ONO-CH3. Jika nitronitrit ini ditambah alkohol atau air, maka menjadi nitroalkohol. Karena ini gas, ini cair kalau ditambah cair. Jadi kan kita tuh lebih enak menyimpan sesuatu itu dalam fase cair. Karena dia hanya memerlukan volume yang lebih kecil daripada kamu menyimpan wujudnya gas. Nitrasi fase cair itu ada nitrasi alkohol. Jadi kita sudah membahas nitrasi alkana, nitrasi alkena tadi contohnya ini. Sekarang nitrasi alkohol. Jadi yang nitrasi alkohol, nitrasi itu pasti ditambah NO2. Di sini bereaksinya ada HNO3, OH, NO2. Yang dinitrasi alkohol sama ya, tadi putusnya itu di H. Putusnya itu di H di sini. Nah, di sini putus NO2-nya masuk. Terus H-nya sama OH. Jadinya RONO2 plus H2O atau menjadi ester nitrat. Reaksinya asam campuran, jadi asam campuran itu bisa asam nitrat plus asam sulfat tadi. Ada asam nitrat plus asetat anhidrat ya tadi ya contohnya. Ada plus HCl juga, ya, jadi asam campuran. Alkohol yang biasa dinitrasi adalah tadi gliserol. Tadi di awal sendiri sudah dijelaskan ya gliserol. Kalau gliserol OH-nya ada 3, kita butuh asam nitratnya juga 3 ya, untuk saling mengisi. Nah, selulosa nitrat untuk bahan peledak biasanya atau untuk plastik, sedangkan gliseril nitrat digunakan hanya sebagai bahan peledak saja. Gliseril trinitrat. Nah, ini contohnya tadi sudah dicontohkan kok ya, nitrasi gliserol. Ini yang putus di H-nya. H putus, NO2 masuk, jadi ONO2, ONO2, ONO2. Ini tadi putusnya di H, hanya ada 3, di sini juga ada OH3. Ya kan,
O, HO, NO2. NO2-nya masuk ke sini, masih tersisa HO cacahnya 3. 3 kita punya H3 di gliserol, maka menjadi 3H2. Reaksi yang nitrasi gliserol ini, gliserol itu berarti tetap alkohol ya, Dek. Gliserol itu salah satu senyawa alkohol. Dijalankan pada fase cair, mengikuti reaksi ion. Kalau ini bukan radikal bebas. Nah, penitrasinya pakai asam campuran. Di sini kita pakai asam nitrat terus asam sulfat. Dilakukan pada suhu tinggi. Bahan penitrasinya tadi campuran asam, kemudian reaksinya tidak dilakukan pada suhu tinggi karena dia cukup fase cair. Kalau fase gas, suhu tinggi dan tekanan tinggi juga ya. Nah, reaksi ini mudah meledak ya, dia selalu diimbangi dengan suhunya rendah berarti ini ya, karena cair. Karena reaksi dijalankan pada suhu rendah, maka reaksi yang dipakai harus kuat. Asam campuran kuat itu berarti asam nitrat itu asam kuat, asam sulfat juga asam kuat. Asam sulfat di dalam asam campuran bertugas mengikat air tadi ya, mengikat air. Sehingga terbentuk asam campuran yang besar. Nilai R-nya juga harus besar. Kemudian kita juga bisa menitrasi senyawa aromatik dengan fase cair ya. Kita memasukkan gugus nitro ya, disebut elektrofilik karena mudah masuk ke dalam senyawa karbon. Bila senyawa aromatik mempunyai substituen, substituen itu tidak hanya benzen. Jadi kalau senyawa aromatik itu kan benzen saja. Nih, senyawa aromatik itu seperti ini saja. Ini kalau aromatik. Ini nek kamu tambah HNO3 nanti menjadi nitrobenzen. Tapi kalau yang kamu substitusi itu senyawa yang mempunyai substituen, contohnya ini sudah ada OH-nya. Ini artinya substituennya OH. Misalnya, maka gugus nitro akan masuk pada maka gugus nitronya akan masuk pada arah orto, meta, atau para itu tergantung gugus awalnya. Ini pernah waktu kimia organik. Jadi gugus yang masuk pertama itu akan mengarahkan gugus kedua masuk pada posisi orto, meta, atau para. Orto jika berdekatan, meta jika selang satu, dan para jika berhadapan. Jejak lagi senyawa kimia organik. Nah, ini juga sudah ya. Jadi, contohnya seperti ini membacanya. Ini, yang pertama ini adalah toluen ini, Dek. Jadi, yang pertama itu toluen. Benzen, ada CH3-nya. Itu toluen. Nah, yang mengarahkan, kita kan berarti ini kita akan memasukkan ditambah HNO3 nih. Kita akan memasukkan NO2-nya dari HNO3. Yang akan diletaki NO2 akan mencelak kemana? Ke posisi orto, para, atau meta itu tergantung yang masuk pertama kali. Dalam hal ini yang pertama kali adalah CH3. CH3 itu adalah gugus pengarah orto dan para. Jadi NO2 nanti masuk pada posisi orto berdekatan dan posisi para berhadapan. Dia sifatnya aktivasi. Dan seterusnya ya, membacanya seperti itu. Ini pengarah meta, maksudnya ini pengarah orto para dan ini pengarah orto para. Sampai sini jelas, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nanti dibaca lagi slide-nya. Ini kinetika reaksinya, dia mengikuti mekanisme reaksi ion ini. Ya, jadi HNO3 plus H2SO4, dia memecah menjadi ion positif NO2, ion positif H3O, dan ion negatif HSO4. Asam hiposulfat ya ini. Kemudian NO2 positif ini bereaksi dengan RH di awal menjadi RO2 positif H. Kemudian dia ditambah HSO4
menjadi RNO2 plus H2SO4. Nah, yang menentukan kecepatan reaksi itu adalah yang paling lambat. Ya, jadi penentu laju reaksi itu adalah reaksi yang paling lambat. Jadi bila diperkirakan reaksi yang ketiga itu lambat, maka dialah yang sebagai tolak ukur. Dibuktikan dengan mengganti atom H pada senyawa aromatik yang dinitrasi diganti dengan isotop. Ternyata pemutusan ikatan H1 dan H2 sama cepatnya. Itu ya, jika bila reaksi 1 dan 2 itu diberikan lambat, maka RH reaktif. Reaksi 2 cepat, jadi reaksi 1 menentukan kecepatan. Jadi yang menentukan kecepatan reaksi itu adalah reaksi mana yang paling lambat. Pengaruh penambahan zat lain, ini ada benfil nih, KNO3 ini. Dia bisa mempertemukan asam nitrat dan asam nitrat menjadi NO2 plus H2O plus NO3- yang berasal dari KNO3 akan menggeser reaksi ke kiri. Adanya NO3 itu akan menggeser reaksi ke kiri. Ini sudah terbentuk kok, berarti reaksinya malah pindah ke kiri. Nah, untuk mengurangi reaktif, maka tidak dapat bergabung dengan zat tersebut, jadi memperlambat reaksi. Jadi cara satu-satunya ya mengeluarkan NO3 itu setiap saat, biar tidak reaksinya geser lagi ke kiri. Ini sudah pernah kalian peroleh di kimia fisika ya, mungkin tentang termodinamika reaksi kimia mungkin. Jadi yang dimaksud asam campuran adalah asam nitrat murni ya, ditambah dehidrasi asam atau NDA. Dehidrasi asam itu bisa berasal dari H2SO4, bisa berasal dari asam asetat anhidrat, atau yang kemarin itu si teman itu dapat job ya, jadi dia kemudian rasionya, perbandingan antara asam nitrat dan asam RH-nya atau asam dehidrasi asamnya itu adalah berat asam ya, dibandingkan dengan berat RH-nya. NDA sendiri menunjukkan berapa banyak tersedia asam sulfat dalam asam campuran. Tapi tadi tidak hanya asam sulfat loh ya, jadi bisa juga asam asetat anhidrat atau asam apa tadi? HCl bisa juga. Jadi campurannya. Menghitung nilai R dan NDA dari suatu hidrokarbon sebanyak X kilogram yang mengandung air A%, dia dinitrasi dengan asam campuran 100 kilo dengan komposisinya sebagai berikut. H2SO4-nya S%, HNO3-nya N%, H2O-nya W%, ini jumlahnya 100%. Nah, reaksi yang terjadi adalah jadi asam campuran nih RH plus HNO3 menjadi RNO2. N plus 2H2O. Berapa nilai R dan NDA pada nitrasi tersebut? Ini adalah R, ini adalah NDA. Kamu bisa membasiskan ya, kamu boleh membasiskan nih X gram ini gimana? Biar kamu basiskan boleh ya dengan rumus ini. Berat asam nitrat murni itu berat HNO3 murni ya. Kamu udah tahu toh BM masing-masing ya. Nah, ini dimisalkan asam campurannya 100 dengan komposisinya sebagai berikut. Ini sejumlah 100. Berapa nilai R, N, D? H2SO4 ini persen S. Persen S dari H2SO4 gimana caranya? Gimana caranya? Ini ya, penyelesaiannya sudah ada di sini. Jadi R itu adalah nanti berat HNO3 murni dibagi berat hidrokarbon. NDA berat asam sulfat dibagi berat air total. Misalkan berat asam sulfatnya S kilo. Air totalnya adalah air dalam asam campuran, ditambah air dari hasil reaksi nitrasi dan air dalam
hidrokarbon. Jadi air itu ada air dari hasil reaksi. Air dalam asam campuran dimisalkan W kilogram. Air dari hasil reaksi, ya tadi kan diketahui mengandung air A persen, ya dinitrasi dengan asam campuran 100 kg dengan komposisi sebagai berikut. Air dari hasil reaksi nitrasi sama dengan 100 min A per jumlahnya dikali X plus BMRH dikali N dikali BM-nya air 18 kg. Kemudian kalau air dalam hidrokarbon, A, ya, persen air dalam hidrokarbon A dikali 100 kali X kilogram. Ya, ini berat hidrokarbonnya kan X tadi. Jadi air totalnya kan air dalam dalam asam campuran, berarti W plus air dalam reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi itu ini 100 min A per 100 kali X plus BMRH, ini sekian. Kemudian ditambah air dalam hidrokarbon. Air dalam hidrokarbonnya ini A per 100 kali X, satuannya kilogram. Kamu jumlahkan. Karena R itu sama dengan N per X, ya, atau X itu sama dengan N per R ini, maka NDA sama dengan berat asam sulfat S per sekian ini. Ya, W, X-nya diganti N per R. Ya, X-nya diganti N per R, dikalikan tetap 100 min A per 100, 18 N per BMRH plus A per 100. Ini grafiknya kamu harus punya ya. Grafiknya kamu harus print deh ini biar kamu mencoba besok ya. Waktu ujian kan juga gitu. Ini jadi sama kayak ATK ini. ATK 2 itu kan juga membaca grafiknya. Jadi tentang kesetimbangannya, proses nitrasi itu dia sifatnya eksotermis. Dia mengeluarkan panas atau negatif. Jadi dia menimbulkan panas saat dilarutkan maupun diencerkan. Air yang terbentuk, jadi hasilnya air. Maka tadi kan ada air yang ditimbulkan dari reaksi. Karena reaksi nitrasi itu dia menghasilkan air. Air yang terbentuk itu menimbulkan panas, pengenceran, dan juga campuran asam. Jadi ada panasnya, delta H reaksi plus panas pengenceran. Jadi kalau delta H reaksi itu kan bisa dilihat dari sigma delta HF produk kurangi reaktan boleh, atau dari data ya boleh. Jadi panas total adalah panas reaksi plus panas pengenceran, karena mengencerkan di situ di dalam reaksi nitrasi dia perlu dia melepas panas ya. Jadi dia panas pengencerannya nanti negatif. Delta H pengenceran itu M2 kali delta H akhir dikurangi M1 kali delta H awal. Sigmanya. Nah, bisa kamu mencari data panas pengenceran itu dari gambar 4 step 5 Grogin ya, di mana grafik itu fungsi persen by weight of total acid. Jadi persen berat ya dari total asam campuran HNO3 dan HSO4. Kalau ini H2S HNO3 yang murni. Pure HNO3, yang bawah pure H2SO4. Di mana campurannya? Perbandingan asam sama dengan berat HNO3 dibagi berat total. Kalau persentase asam total ya berarti berat campuran HNO3 dan H2SO4 dibagi berat total. Berat total itu kan berarti ada HNO3, H2SO4 dan ditambah air. Jadi bedanya asam, perbandingan asam dan perbandingan asam total itu di sini. Ya, harus ingat ya, kalau perbandingan asam hanya
HNO3 kan penitrasi utama itu HNO3. H2SO4 dia digunakan untuk pengikat air ya, campuran asam. Nah, kalau ditanya persentase asam total, berarti yang ditanya HNO3, pernya itu total HNO3, H2SO4, dan H2. Nah, berapa? Ya, berapa gitu campurannya. Ini suhu ini ya. Karena menyampurkan itu fungsi suhu. Dalam derajat Fahrenheit. Yang ini, tanda ini dia menunjukkan fraksi. Jadi kamu ceritanya suhu 70. Fraksinya berapa? Misalnya 0,5 di sini. Kamu tabrakkan, habis itu dibaca ke sana. Ketemulah entalpi. Langsung ke contoh aja, ada 10.000 apa C6H6 itu heksan ya, mengandung 1% H2O. Dia dinitrasi dengan asam bekas sebanyak 9.000 kilo. Ya, dan asam baru 23.000 kilo. Komposisi masing-masing sudah diketahui, ada H2SO4 83% untuk asam bekas, jadi dicampurkan ini ya. Asam bekas sebanyak ini dan asam baru 23.000. Jadi yang di recycle 9.000, yang baru 23.000. Campuran itu di mixing. Zat bereaksi pada suhu 25, konversi 80%. Ini masing-masing kita cari data delta H. C kalau tahu, kalau delta HC itu delta H combustion, itu pembakaran. Kalau delta HF itu delta H formation, itu delta H formation itu bentuk ya, gitu. Nah, kita menghitung delta HR tadi saya sudah cerita ya, kalian juga sudah pernah dapat di kimia fisika bahwa delta HR itu sigma delta HF kanan kurangi kiri. Yang kanan ada CO2 kali 6, 6 kali delta HF CO2 plus 3 kali delta HF H2O dikurangi 1 kali delta HF C2H6. Yang ini 0, karena O2 itu unsur tidak ada. Nah, ketemu delta HFC6H6-nya 9,7 kilokalori per mol. Dengan cara yang sama, mencari delta HR dari data delta HF. Koefisien kanan kurangi kiri, nitrogennya 0, O2-nya 0. Jadi tinggal 6 kali delta HFCO2 plus 5/2 kali delta HF-H2O dikurangi 1 kali delta HFC6H5NO2. Ketemulah delta HF-nya 2,3 kilokalori per mol. Kemudian menghitung reaksi. Pada suhu reaksi pada keadaan standar 298, diketahui konversinya 80%. Ya, maka 99% kali 10.000 misalnya contohnya delta HR-nya sekian. 126,9231 dikali, dicocokkan aja satuannya, kilokalori per mol. Kamu jadikan kilomol dulu. Kemudian kamu juga bisa menghitung panas pengenceran, karena panas tadi ada dua, ada panas reaksi dan panas pengenceran. Panas reaksi sudah diperoleh sampai sini, panas reaksi. Sekarang kita kan delta H total adalah panas reaksi plus panas pengenceran. Sekarang di sini kita menghitung yang panas pengenceran, di mana asam bekas itu persen berat dari HNO3 plus persen berat HNO3 plus H2SO4. Kemudian kalau persen asam keseluruhan ya HNO3 plus H2SO4 per berat total. Total itu ada asam nitrat, asam sulfat, dan air. Ketemulah 85. Jadi gambar 4,5 grogi diperoleh delta hanya minus 100. Coba, benar enggak? Minus 100 di sini. Pada persen 60 ya 80 ini ya. Berapa tadi ketemunya? Ya.
Persen beratnya tadi 2,35. 85%. 85% di sini nih. 85% ditabrak ke sana. Ya. Kemudian dipanah ke kiri, ketemulah minus 100 kira-kira. Minus 100 BTU per LP pada 0 derajat. Ini yang melungker-melungker ini suhu ya, Dek. Yang melungker-melungker kayak huruf U agak melebar itu suhu. Kita berada di 85, kita tabrakkan ke suhu 0 yang paling bawah. Kita tarik ke kiri, ketemulah entalpinya minus 100 kira-kira. 85 saya ambil tengah-tengah. Tuh miring. Susah ya. Miring. Miring. Nah, kita tabrakkan ke 0. Nice, kebablasan, Dek. Iya, jangan kebablasan. Nah, ini suhu 0. Nah, ini katakanlah ini anggap aja 85. Nah, ini ditarik ke samping kan ketemu BTU-nya minus 100. Ya kira-kira namanya membaca grafik kok ya. Justru kalau kamu membacanya itu sama persis dengan temanmu, bisa dipastikan turun-turunan. Kamu boleh mengartikan apa aja pembacaanmu sesuai dengan apa yang kamu lihat ya, penglihatan matamu. Nah, seperti itu ya. Ini penyelesaiannya ya, buat persen asam 37/37 plus 6, persen asam campuran 37/83 per 100 kali 62 kali 100%, 99%. Sama ya, membacanya sama, pembacaannya sama. Jadi panas yang timbul itu adalah total dari panas reaksi plus panas pengenceran. Oke, jadi nanti bisa kamu ulang lagi runtut perhitungannya ya. Ini grafiknya juga sudah dibuatkan cara merangkai atau menggaris-garisnya sehingga terbaca tulisannya. Oke, jadi saya sudah menjelaskan materi nitrasi, saya masih hutang sulfonasi. Minggu depan kita presentasi lagi. Gitu ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri? Kemarin sudah bisa absen semua belum TPK? Halo? Nah, semuanya pada tidur enggak nih saya? Sudah, Bu. Coba open kamera semua nih, hari Sabtu, siang hari pada kuliah di mana? Open cam semua. Bulat kali muka. Itu ada yang sedang di warung makan. Iya enggak? Isna ini di mana? Bulat Itu Isna ini di mana? di luar, Bu. Di luar mana? Di daerah Sono Catur, Bu, lagi ngerjain tugas. Itu kafe kan? Iya, Bu. Kan di kafe. Haikal dan Ahmad ini berdua tadi tak panggil diem. Kamu berduaan, cowok dan cowok. Satunya mana? Dinyalain, matiin lagi. Nyalain, matiin lagi. Slide kedua. Tazkia, Wahid, M. Fahrizal, Septia Citra. Hairani. Ini nanti sengaja tak tutup tapi nggak tak close room-nya. Nanti yang masih tersisa berarti dia tidur. Fahrizal, Wahid, Septia Citra. Umi Kalsum. Saya absennya di sini ya.
Umi Kalsum, Rasda, Saadah. Malah terbalik ya, Umi. Apa? Gimana kok kebalik? Dah ya, tak absen kok ini. Tak masukkan ke grupmu nanti. Slide kedua. Tapi sudah hebat ya kalian mau kuliah hari Sabtu. Umi Kalsum beneran kebalik loh kamu, Dek. Gak apa-apa. Nanti tak kirim ke kamu biar kamu tahu keanehanmu. Dah. Itu ya, terima kasih. Saya masih punya hutang 1. Ya, sulfonasi. Makasih ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian boleh live ya. Saya mau sengaja belum tak close, nanti yang tersisa berarti tidur.